Di balik tembok rumah megah di Riyadh, seorang TKW asal Indonesia, Siti, dengan pesonanya yang memikat dan sikapnya yang penuh perhatian, berhasil mencuri hati majikannya yang kaya raya, Faisal. Apa yang dimulai sebagai hubungan profesional, berubah menjadi sebuah kisah cinta, terlarang yang memecah batasan sosial. Namun ketika sebuah tragedi tak terduga mengguncang rumah tangga Faisal, segalanya berubah. Tragedi yang mampu membuat seluruh keluarga majikan geger, dan ketika dunia luar akhirnya tahu, tak ada yang bisa membayangkan dampak dari perasaan yang tumbuh di antara mereka. Mira adalah seorang wanita muda dari sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Tengah. Ia dilahirkan dalam keluarga yang serba kekurangan. Ayahnya, seorang petani tua, yang tidak mampu lagi bekerja keras karena sakit, sementara ibunya hanya bisa berjualan sayur keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mira, sebagai anak sulung, merasa memiliki beban besar di pundaknya. Di usia yang masih muda, ia sudah harus memikirkan cara untuk membantu orang tuanya dan adik-adiknya yang masih kecil. Ketika mendengar bahwa ada kesempatan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi, sebuah negara yang bahkan tidak ia ketahui banyak tentangnya, Mira tahu ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah dan berangkat jauh, menuju dunia yang tidak familiar dan penuh ketidakpastian. Sesampainya di Riyadh, Mira mulai bekerja di sebuah rumah mewah milik seorang pria bernama Rafiq. Rumah itu sangat besar, dengan hiasan-hiasan mahal yang tampaknya tidak pernah selesai dibersihkan. Rafiq adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki segala yang bisa dibeli dengan uang, tetapi ada sesuatu yang hampa dalam dirinya. Meskipun tinggal di istana mewah yang dikelilingi oleh kemewahan, ia seringkali merasa kesepian. Ia tidak memiliki teman dekat atau keluarga yang bisa diandalkan. Setiap malam, setelah selesai dengan pekerjaannya, ia hanya duduk di ruang tamu yang luas, dikelilingi oleh keheningan yang membosankan. Tidak ada tawa, tidak ada canda, hanya dirinya dan bayangannya. Di sisi lain, Mira yang datang dari latar belakang yang sangat berbeda, merasa terasing di dunia yang begitu mewah dan asing baginya. Ituan merasa tidak pantas berada di sana, tetapi satu-satunya alasan ia bertahan adalah untuk keluarganya. Meskipun kehidupan di rumah Rafiq sangat jauh dari kehidupan yang pernah Mira kenal, ia berusaha menjalani pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Ia dengan headmat, mengatur setiap sudut rumah dengan teliti, dan berusaha untuk tidak menonjol. Dalam diam, ia mulai mengagumi ketenangan Rafiq, yang meskipun tampak dingin, memiliki sesuatu yang memikat tentang dirinya. Rafiq yang awalnya tidak terlalu memperhatikan pekerjanya, mulai memperhatikan Mira lebih sering. Ia terkesan dengan dedikasi dan kebaikan yang ditunjukkan Mira. Setiap kali, Mira menyajikan makanan yang dimasaknya dengan penuh cinta atau membersihkan ruangan dengan hati-hati, Rafiq merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar seorang pembantu biasa di depan matanya. Namun ia hanya menyimpan perasaan itu dalam diam, merasa tidak pantas untuk merasa lebih dekat dengan Mira, mengingat perbedaan sosial yang begitu mencolok di antara mereka. Keheningan yang ada di antara mereka mulai menghilang seiring berjalannya waktu. Rafiq mulai berbicara lebih banyak dengan Mira, bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang hidupnya. Ia mulai menceritakan kesepian yang dirasakannya selama bertahun-tahun, betapa ia merindukan kehadiran seseorang yang bisa berbicara dengan tulus, tanpa berpikir tentang keuntungan. Mira yang tidak tahu harus berkata apa, hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa aneh. Tidak tahu bagaimana bisa begitu dekat dengan pria yang memiliki segalanya, namun tetap merasa kesepian. Suatu malam ketika Mira sedang menyiapkan teh untuknya, Rafiq mengungkapkan perasaannya yang mendalam. "Mira," katanya dengan suara serak, "kadang-kadang, meskipun aku dikelilingi oleh kemewahan, aku merasa seperti orang yang paling miskin di dunia." Mira hanya tersenyum lembut meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu perasaan itu. Perasaan kosong yang tak bisa diisi oleh benda-benda materi. Tanpa disadari, percakapan itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dalam. Hari demi hari hubungan mereka berkembang. Rafiq mulai memandang Mira dengan cara yang berbeda. Ia tidak hanya melihatnya sebagai pembantu, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kualitas luar biasa yang membuatnya merasa nyaman. Mira, meskipun dari awal berusaha menjaga jarak, mulai merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rafiq mulai memperhatikan setiap detail kecil dalam kehidupannya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya dengan orang lain. Pada akhirnya, mereka tidak bisa lagi menahan perasaan yang berkembang di antara mereka. Perasaan ini tidak hanya tentang ketertarikan fisik, tetapi tentang kenyamanan dan kepercayaan yang tumbuh secara alami. Namun kedekatan itu juga menimbulkan konflik dalam hati. "Mira,
Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah diterima oleh dunia luar. Ia adalah seorang pembantu. Dan Rafiq adalah seorang pria kaya dengan status sosial yang sangat tinggi. Namun meskipun ada keraguan yang menghantui, Mira merasa bahwa cinta ini, yang dimulai dari kepercayaan dan kehangatan, bisa mengatasi segala perbedaan yang ada. Waktu terus berjalan, dan setiap hari yang dilewati Mira bersama Rafiq, semakin mengikat mereka dalam ikatan yang sulit dijelaskan. Keberadaan Mira di rumah Rafiq seakan memberi cahaya dalam hidupnya yang selama ini gelap. Meskipun Mira berusaha menjaga jarak, ada perasaan yang muncul begitu mendalam. Suatu malam ketika mereka duduk di ruang keluarga yang luas, Rafiq berkata, "Mira, memang kau membuatku merasa hidup kembali." Suaranya lirih tetapi penuh makna. Mira terkejut mendengar kata-kata itu, karena ia tidak pernah mengira bahwa ia bisa memengaruhi kehidupan seseorang yang begitu jauh berbeda darinya. Rafiq menatapnya, matanya penuh dengan rasa hormat dan kekaguman. Dalam diam, Mira hanya bisa menundukkan kepala, tidak tahu bagaimana menjawab. Hatinya berdebar, merasakan sesuatu yang begitu besar dan berat, tetapi tidak tahu apakah ia bisa mengikuti perasaan itu. Sejak saat itu, percakapan mereka semakin terbuka dan penuh makna. Mereka mulai berbagi lebih banyak tentang masa lalu mereka, Rafiq, yang pernah merasa terperangkap dalam kehidupan yang penuh tekanan dan ekspektasi sosial, dan Mira yang berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Rafiq tidak lagi merasa kesepian setiap malamnya. Ia tidak lagi merasa hanya ada harta yang mengelilinginya, tetapi ada juga seseorang yang bisa mengerti dan merasakan apa yang ia alami. Mira, di sisi lain, merasa untuk pertama kalinya dihargai dan diterima tanpa syarat. Namun, meskipun kedekatan mereka semakin intens, ketakutan mulai tumbuh di hati Mira. Ia tahu bahwa hubungan ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh banyak orang. Mereka datang dari dunia yang sangat berbeda, dan setiap detik, mereka bersama semakin menantang batas-batas yang telah ditentukan oleh masyarakat. Suatu sore yang tenang, setelah bekerja sepanjang hari, Rafiq mengajak Mira untuk berjalan-jalan di taman belakang rumah. Mereka melangkah perlahan, menikmati keheningan yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Rafiq berhenti di bawah pohon besar dan menatap Mira dengan tatapan penuh perasaan. "Mira," katanya dengan suara lembut, "aku merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara kita. Aku tidak bisa mengabaikannya. Aku ingin lebih dari sekadar ini." Mira yang mendengar kata-kata itu merasa jantungnya berdebar hebat. Kata-kata itu menyentuh hatinya dengan cara yang tak pernah ia duga. Ia merasa cemas, tetapi di saat yang sama, ia merasa seolah-olah ia bisa merasakan harapan yang datang begitu tiba-tiba. "Aku juga merasa itu," jawab Mira, suaranya bergetar. "Tapi kita tidak bisa begitu saja mengabaikan kenyataan. Nah, kita datang dari dunia yang sangat berbeda." Rafiq mengangguk, tetapi dengan keyakinan di matanya. "Kadang-kadang, kita harus melawan kenyataan untuk menemukan kebahagiaan sejati," katanya dengan nada yang penuh tekad. Meski Mira merasakan ketegangan dan keraguan yang menghantui mereka, ia tidak bisa lagi menahan perasaannya terhadap Rafiq. Cinta mereka berkembang perlahan, penuh dengan keintiman yang terkadang sulit untuk dijelaskan. Mereka mulai berbagi momen-momen kecil yang membuat hubungan mereka semakin kuat, senyum-senyum lembut, sentuhan tangan yang tak sengaja, percakapan yang panjang hingga larut malam. Setiap momen itu terasa begitu berharga, seolah-olah dunia di sekitar mereka hanya terdiri dari keduanya. Namun meskipun perasaan itu semakin jelas, mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa mereka masih harus menghadapi dunia luar yang penuh dengan prasangka dan penilaian. Rafiq tahu bahwa hubungan ini bisa membuatnya dipandang rendah oleh banyak orang, terutama oleh keluarganya. Begitu juga dengan Mira. Ia tahu bahwa masyarakat akan mencibir jika mereka tahu tentang kedekatan ini. Tetapi mereka berdua, meskipun ragu, tidak bisa menahan perasaan yang semakin kuat di hati mereka. Pada suatu malam yang dingin, setelah makan malam yang sederhana, Rafiq duduk di samping Mira di ruang keluarga. Mereka berdua terdiam, merenungkan apa yang telah terjadi dalam hidup mereka. Rafiq akhirnya membuka mulut. "Mira, aku tidak bisa hidup tanpa kamu," katanya dengan tatapan yang penuh perasaan. "Aku tahu ini tidak mudah. Biasanya aku tahu kita harus menghadapi banyak tantangan, tapi aku ingin mencobanya. Aku ingin kita berjuang bersama untuk kebahagiaan ini." Mira menatap Rafiq dan dalam hatinya, segala keraguan yang semula ada mulai memudar. Ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mengikuti kata hatinya. Tanpa berkata-kata, Mira meraih tangan Rafiq, menggenggamnya erat. "Aku juga ingin kita berjuang bersama," katanya, suara penuh keyakinan. Saat itu, mereka tahu bahwa meskipun dunia luar mungkin tidak akan mendukung, mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk mengatasi segalanya. Saat hubungan mereka semakin berkembang,
Ketegangan antara perasaan dan realitas semakin kuat. Rafiq dan Mira tahu bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi di balik kedekatan yang terjalin erat antara mereka. Setiap kali mereka berdua sendirian, perasaan mereka begitu mendalam dan intens. Tetapi begitu mereka berhadapan dengan dunia luar, kenyataan sosial yang keras kembali menghantui mereka. Suatu malam, Rafiq mengundang Mira untuk makan malam di luar, jauh dari rumah besar yang selalu mengingatkan mereka akan perbedaan mereka. Mereka memilih sebuah restoran kecil yang nyaman, sepi dari keramaian, tempat di mana mereka bisa berbicara dengan bebas. Namun saat mereka duduk bersama, Rafiq melihat sekelompok orang dari lingkaran sosialnya masuk ke restoran itu. Hatinya mulai berdebar, merasa terancam. Mira menyadari kecemasan di wajah Rafiq dan menggenggam tangannya lebih erat. "Kita tidak bisa terus seperti ini," bisik Rafiq, suara serak penuh keraguan. "Aku tahu ini salah, Mira, tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan." Mira menatap Rafiq dengan tatapan yang penuh kebingungan dan ketegangan. Dalam hatinya, ia juga merasakan hal yang sama, cinta yang semakin kuat, namun diliputi oleh ketakutan yang tak terhindarkan. "Aku tahu, Rafiq," jawab Mira dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Tapi kita hidup di dunia yang berbeda. Kita tidak bisa begitu saja mengabaikan semua yang ada di sekitar kita." Rafiq merasa hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Mira benar, tetapi hatinya menolak untuk menerima kenyataan itu. Ketika sekelompok orang dari kalangan sosialnya mendekati meja mereka, Rafiq merasa terjebak. Ia tersenyum canggung, berusaha terlihat biasa, tetapi hatinya dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan. Mira merasakan ketegangan itu. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang kehancuran, hanya satu kata atau satu tindakan yang bisa mengubah segalanya. Di hadapan dunia, mereka bukan siapa-siapa, hanya dua orang yang mencoba melawan takdir yang memisahkan mereka. Keesokan harinya, Rafiq merasa tertekan dengan perasaan yang semakin berat. Ia duduk di ruang kerjanya, melihat dokumen-dokumen penting, tetapi pikirannya tidak pernah jauh dari Mira. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja, tetapi setiap kali ia memikirkan Mira, ia merasa hatinya hancur. Rafiq tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, hubungan mereka bisa berakhir. Ia merasa bingung, terperangkap antara dunia yang dibesarkannya dan cinta yang baru saja ia temukan. Beberapa kali ia meraih ponselnya, hendak menghubungi Mira, tetapi ia selalu mengurungkannya. Bagaimana ia bisa menghadapinya? Apakah ia siap untuk berjuang melawan seluruh dunia demi cinta ini? Setiap pertanyaan itu datang dan pergi dalam pikirannya, meninggalkan kekosongan yang semakin besar. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, tak tahu harus melangkah kemana. Ketegangan yang semakin memuncak membuat Mira merasa tidak tenang. Ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah antara mereka, tetapi ia tidak tahu apa itu. Mereka tidak berbicara sebanyak dulu, dan setiap pertemuan mereka terasa semakin canggung. Mira merasa takut akan keputusan yang harus mereka ambil, takut akan apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar memilih untuk bersama meskipun perbedaan itu begitu jelas. Suatu sore, ketika Rafiq memanggilnya untuk berbicara di ruang makan, Mira merasa gelisah. "Mira?" Rafiq memulai dengan suara yang lebih berat dari biasanya. "Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebingungan ini. Aku ingin kamu tahu betapa besar perasaanku padamu, tetapi aku juga tahu betapa sulitnya ini bagi kita." Mira menundukkan kepalanya, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku takut, Rafiq. Aku takut kita tidak akan pernah bisa bersama. Dunia ini tidak akan menerima kita." Rafiq mendekat, menggenggam tangannya dengan lembut, mencoba menenangkan ketakutannya. "Aku tahu ini tidak mudah, Mira, tapi aku bersedia untuk berjuang. Aku tidak peduli dengan apa kata dunia. Aku hanya peduli pada kita." Namun meskipun ada keteguhan dalam hati Rafiq, Mira merasa lebih tertekan dari sebelumnya. Setiap langkah mereka bersama terasa semakin berat. Ia tahu antara hubungan ini sampai diketahui orang lain. Semua yang mereka miliki sekarang bisa hancur dalam sekejap. Mira berjuang dengan perasaannya, antara keinginan untuk mengikuti kata hatinya dan ketakutan akan kehilangan segalanya. Satu malam ketika Rafiq kembali setelah sebuah pertemuan bisnis yang tegang, ia mendapati Mira berdiri di depan jendela, menatap malam yang gelap. "Mira," panggilnya dengan lembut. Tetapi Mira tidak menjawab. Ia merasa terhimpit oleh perasaan yang sulit diungkapkan. Rafiq mendekat dan berdiri di sampingnya. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanyanya. Mira menatapnya. Air mata mulai mengalir di matanya. "Aku berpikir tentang kita, Rafiq. Aku berpikir apakah kita bisa benar-benar bertahan? Apakah kita bisa menghadapi dunia ini bersama?" Rafiq menghela napas panjang, menggenggam tangan Mira dengan penuh keyakinan. "Jika kita berdua saling mencintai, tidak ada yang bisa menghentikan kita," jawabnya. Meskipun dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan mereka tidak akan mudah. Keputusan untuk melangkah lebih jauh dalam hubungan mereka
tidak datang tanpa tantangan besar. Meski cinta antara Mira dan Rafiq semakin mendalam, kenyataan di luar sana tetap mengancam mereka. Keduanya semakin merasa tertekan oleh lingkungan yang memandang rendah hubungan mereka, apalagi ketika keluarga dan teman-teman dekat. Rafiq mulai memperhatikan ketidakhadiran Rafiq dalam acara sosial yang biasa mereka hadiri. Mereka mulai bertanya-tanya, dan desas-desus mulai berkembang. Mira yang sebelumnya merasa begitu kuat di samping Rafiq, kini merasa terpojok. Dia takutnya jika hubungan mereka terbongkar, semuanya akan berakhir. Namun saat itu juga, Rafiq menunjukkan keberaniannya. Ia meminta Mira untuk tidak takut. Dan bersama-sama mereka memutuskan untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak. Kita tidak bisa terus bersembunyi, kata Rafiq, matanya penuh dengan tekad. Cinta kita adalah hak kita. Mira, kita berhak untuk bahagia. Tidak peduli apa kata orang lain. Seiring berjalannya waktu, Rafiq semakin terbuka dengan perasaannya kepada Mira. Ia mulai memperkenalkan Mira secara lebih terbuka kepada orang-orang terdekatnya. Meskipun ia tahu ada risiko besar di balik keputusan ini, ia merasa bahwa kebahagiaan Mira adalah yang terpenting. Mira yang awalnya ragu mulai merasa lebih diberdayakan. Ia merasa keberanian Rafiq, dan itu memberi kekuatan baginya untuk mengatasi ketakutannya. Namun meskipun demikian, perjalanan mereka tidak mulus. Keluarga Rafiq, terutama ibunya, tidak bisa menerima hubungan ini. Mereka menentang keras dan berusaha memisahkan mereka dengan cara apapun yang mereka bisa. Mira merasa hancur, tetapi Rafiq selalu ada untuk mendukungnya. Kita akan melewati ini bersama, ujar Rafiq dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Salah satu malam, ketika tekanan dari keluarga Rafiq semakin berat, Mira memutuskan untuk pergi berjalan-jalan sendiri untuk merenung. Ia merasa cemas dan bingung tentang masa depan mereka. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi semua rintangan ini? Rafiq mengetahui ketegangan yang dialami Mira dan segera menyusulnya. Mereka berjalan bersama di malam yang sunyi, tanpa kata-kata, hanya kehadiran satu sama lain yang memberi ketenangan. Saat mereka berhenti di sebuah taman kecil, Rafiq meraih tangan Mira dan menatap matanya dengan penuh keyakinan. Mira, aku tahu ini sulit, lebih sulit daripada yang pernah kita bayangkan. Tapi aku akan tetap ada untukmu. Kita akan berjuang sampai akhir. Mira merasakan kehangatan dan ketulusan dalam kata-kata Rafiq. Ia tahu bahwa, meskipun perasaan mereka diuji, ada ikatan yang tak terputuskan antara mereka.